Pemirsa, tim Satuan Gerak Cepat Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur menangkap 6 pelaku tawuran dan 15 remaja yang diduga akan tawuran di wilayah Jakarta Timur. Namun ironisnya, 3 diantaranya merupakan wanita dan rata-rata di bawah umur. Dengan melepaskan tembakan ke udara, tim Raja Wali Polres Metro Jakarta Timur membubarkan aksi tawuran di Kampung Pulo, Jakarta Timur. Para remaja ini mencoba melarikan diri saat petugas tiba. Petugas berhasil menangkap 6 remaja serta barang bukti senjata tajam dan stik golf. Selain di Kampung Pulo, petugas juga menangkap 15 remaja yang akan tawuran di kawasan Cipinang Besar Utara. Namun ironisnya 3 diantaranya merupakan wanita dan rata-rata di bawah umur. Tim berhasil membubarkan dan mengamankan 5 orang. Berikut barang bukti 1 jenis sajam berupa celurit dan 1 buah stik golf. Selanjutnya para pelaku tawuran berikut barang bukti dibawa ke Polsek Jatinegara untuk penyelidikan lebih lanjut. Diketahui kedua lokasi yakni Kampung Pulo dan Cipinang merupakan lokasi yang kerap dijadikan aksi tawuran remaja. Tim Raja Wali akan terus berpatroli guna mencegah aksi kejahatan. Dari Jakarta, Aryo Manik, iNews melaporkan. 3 penjudi ditangkap petugas Polsek Lubek dalam penggerebekan arena judi di daerah Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat malam tadi. Dari ketiganya disita uang hasil taruhan mereka. Tembakan peringatan petugas kepolisian menghentikan langkah belasan penjudi yang berusaha kabur saat digerebek. Beberapa di antaranya nekat terjun ke selokan untuk menghindari penangkapan petugas. 3 penjudi ditangkap, sementara yang lainnya berhasil kabur. Petugas menyita uang tunai Rp500.000 dan 4 sepeda motor milik penjudi yang kabur. Penggerebekan lokasi judi di daerah Tarantang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang ini berdasar laporan masyarakat yang resah dengan kegiatan ilegal. Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu menggagalkan pengiriman 12 kg ganja yang dikirim menggunakan mobil travel. Diduga narkotika tersebut merupakan pesanan bandar yang berstatus narapidana di dalam lapas kelas 2A Bengkulu. Komandan, mohon izin melaporkan kegiatan Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu melakukan penangkapan terhadap seorang tersangka narkotika. Tim BNNP Bengkulu menyergap mobil travel yang dicurigai membawa narkotika saat melintas di Jalan Lintas Kepahyang, Kota Bengkulu. Seorang kurir bernama Wahyu ditangkap petugas bersama 12 kg ganja dan 1 paket sabu seberat 50 gram. Aku mau cari Pak Eko. Pak Eko itu buronan FBI. Diduga narkotika tersebut merupakan pesanan 2 bandar yang berstatus narapidana di dalam lapas kelas 2A Bengkulu. Selain Wahyu, polisi juga mengamankan seorang kurir yang bernama Denny Apriza. Kemudian dari 2 tersangka kita kembangkan lagi kepada si pemesan ataupun bandar yang ada di rutan dan lapas. Terdapat 3 lagi tersangka ya, sebagai pengendali, kemudian pemodalnya. Inisialnya E, 26 tahun, pekerjaan warga binaan. Hingga saat ini, BNNP Bengkulu bersama Kanwil Kemenkumham terus mengembangkan kasus ini. Dari Kota Bengkulu, Endro Wirawan, iNews melaporkan. Puluhan mahasiswa Sulawesi Tenggara kembali berunjuk rasa di kantor imigrasi Kendari. Para mahasiswa menolak kedatangan 500 tenaga kerja asal Cina. Puluhan mahasiswa Sulawesi Tenggara kembali berunjuk rasa menolak kehadiran 500 tenaga kerja asing asal Cina di depan kantor imigrasi Kendari.
Para mahasiswa khawatir pekerja asing menjadi klaster penyebaran virus corona. Pengunjuk rasa ditemui langsung oleh Kepala Imigrasi. Pihak imigrasi menyatakan pengunjuk rasa tak perlu khawatir karena setelah tiba di tanah air semalam, para TKA langsung menjalani karantina selama 14 hari di pabrik PT VDNI. Pihak imigrasi juga memastikan visa yang digunakan para TKA merupakan visa tenaga kerja. Sebelumnya unjuk rasa menolak 500 TKA juga terjadi Selasa kemarin di Simpang 3 Bandara Halu Oleo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Unjuk rasa sempat diwarnai saling dorong antara mahasiswa dengan petugas keamanan yang menghadang massa. Unjuk rasa dipimpin oleh anggota Komisi 3 DPRD Sulawesi Tenggara. Bahkan massa juga nyaris menyandera tenaga kerja asing yang baru keluar dari kawasan Bandara Halu Oleo. Beruntung tidak terjadi kericuhan karena polisi langsung mengamankan TKA yang akan disandera. Unjuk rasa berlangsung hingga Selasa tengah malam. Polisi membubarkan paksa pengunjuk rasa namun massa kembali melempari polisi dengan batu. Massa kecewa pemerintah tetap membiarkan ratusan tenaga kerja asing dari Cina masuk ke Sulawesi Tenggara. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriano Tameng, kontributor iNews melaporkan. Gelombang penolakan kedatangan tenaga kerja asing sudah terjadi sejak 2019 lalu. Kedatangan TKA awalnya diharapkan mampu memberikan ilmu kepada pekerja lokal. Kedatangan ratusan tenaga kerja asing asal Cina menuai polemik di Konawe, Sulawesi Tenggara. Gelombang protes pun terjadi. Kedatangan pekerja imigran ini dianggap mematikan potensi pekerja lokal yang ada di sana. Penolakan kedatangan TKA ini sudah terjadi sejak awal tahun 2019. Pada Februari 2019, Bupati Konawe Keri Saiful Kongoasa menguji ketahanan fisik ratusan anggota Satpol PP di halaman kantor Bupati. Usai mengecek kesiapan anggota Satpol PP, Keri lanjut memberikan arahan bahwa Satpol PP adalah polisi penegak perda dan kebetulan akan ada investasi besar di sejumlah smelter dengan pekerja tenaga asing. Pada awal Mei 2020, Wali Kota Kendari, Sulawesi Tenggara menolak keras kedatangan ratusan tenaga kerja asing asal Cina. Pemerintah Kota Kendari pun memperketat penjagaan di pintu gerbang masuk Kota Kendari dari Bandara Halu Oleo. Penolakan ini juga datang dari tokoh masyarakat, kepala daerah, anggota DPRD hingga Gubernur Sulawesi Tenggara. Pemkot Kendari mendesak pemerintah pusat menunda izin masuk tenaga kerja asing asal Cina. Namun Gubernur Sulawesi Tenggara berubah haluan. Ia menyetujui kedatangan 500 tenaga kerja asing atau TKA asal Cina yang akan bekerja sebagai tenaga ahli di kawasan industri smelter VDNI Kabupaten Konawe. Kita kan tidak melarang dulu. Kita cuma minta ditunda karena suasana kebatinan. Waktu itu kita akan menghadapi bulan puasa. Ya, saya selaku gubernur, saya pertimbangkan itu. Saya minta kepada pihak perusahaan untuk menunda sampai selesai di bulan Ramadan. Sekarang sudah selesai, mereka datang kembali meminta karena semua persyaratannya sudah dipenuhi. Selain persyaratan yang sudah terpenuhi, Pemprov Sulawesi Tenggara menyetujui kedatangan TKA asing karena diharapkan proyek ini juga mampu menyerap ribuan pekerja lokal. Kita mau melaporkan sama Presiden. Ini rusak gitu lagi kita ini. Saya ganti asing mau investasi. Atas izin TKA yang tiba-tiba diberikan, Ketua DPRD Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh pun marah ketika rapat virtual membahas perizinan 500 tenaga kerja asing yang akan bekerja di Konawe. DPRD menduga sekitar 80 hingga 90% tenaga kerja asing menyalahgunakan visa kunjungan. Tim Liputan iNews melaporkan. 43 adegan diperagakan dalam rekonstruksi penyerangan dan penganiayaan kelompok John K terhadap kelompok Nus K. Polisi pun masih mencari 12 orang lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. 43 adegan diperagakan dalam prarekonstruksi penyerangan kelompok John K terhadap kelompok Agrapinus Rumatora atau Nus K.
Prarekonstruksi berawal dari perencanaan penganiayaan kelompok John K. di 3 lokasi, yakni di Kelapa Gading, Perumahan Titian Bekasi, dan RCC Sport Center Cempaka Putih. Rangkaian perencanaan di 3 lokasi ini digelar di Mapolda Metro Jaya. Dalam prarekonstruksi diketahui kelompok John K. dibagi atas 2 kelompok. Satu kelompok menyerang di Kosambi, Jakarta, sementara kelompok lainnya menyerang di kediaman Nus K. di Tangerang, Banten. Dalam prarekonstruksi di Kosambi, Jakarta, kelompok John K. bergerak dengan 1 mobil. Mereka menyerang 2 anggota Nus K. hingga 1 tewas dan 1-nya lagi terluka. Dari 8 orang yang ikut penyerangan di Kosambi, 6 telah menjadi tersangka, sementara 2 lainnya masuk dalam daftar pencarian orang. Sementara kelompok kedua menyerang ke rumah Nus K. dengan menggunakan 5 kendaraan. 2 kendaraan berjaga di pintu masuk perumahan, sementara 3 lainnya masuk hingga ke rumah korban. Di sini diperagakan pengrusakan di rumah Nus K, pengrusakan fasilitas perumahan dan penganiayaan satpam perumahan, serta penganiayaan ojek daring yang terkena luka tembak. Prarekonstruksi bertujuan menyamakan pengakuan tersangka dan saksi dengan fakta di lapangan. Prarekonstruksi fungsinya apa? Untuk melihat secara detail fakta yang ada di lapangan dan hasil berita acara pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Saat ini tadi sudah dijelaskan ada 43 adegan secara kumulatif yang sudah dilakukan mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap yang terakhir tadi. Secara total keseluruhan ada 29 tersangka yang sudah diamankan, statusnya tersangka dan sudah ditahan. Dan ada 12 lagi DPO, mungkin ini bisa berkembang, yang tim sampai saat ini masih melakukan pengejaran yang sudah diidentifikasi. John K. tidak dihadirkan dalam prarekonstruksi sehingga menggunakan pemeran pengganti. Polisi mengatakan penyerangan kelompok John K. dilatar belakangi motif uang hasil penjualan tanah di Ambon, Maluku. Ya, menurut JK ya, bahwa ada rasa dihianati oleh NK yang merupakan keluarganya sendiri. Motifnya adalah masalah uang. Ya, ada pengurusan satu surat tanah di daerah Maluku Ambon sana yang menurut daripada NK sendiri itu belum selesai, tetapi ada yang memberitahu kepada JK bahwa itu sudah selesai. Nah, ini yang menjadi permasalahan dihianati, itu salah satunya, tetapi kita masih mendalami juga. Kita masih mendalami apakah kemungkinan ada motif-motif lain yang ada. Motif ini pun diakui oleh korban penyerangan Nus K. Ia pun berharap agar peristiwa penyerangan tidak lagi terjadi. Betul, ada sebuah urusan yang di Ambon sana, ya. Tapi masalahnya udah selesai. Ya, tanggung jawab saya itu saya sudah mengurus dan udah selesai. Tinggal prosesnya di sana. Cuma beliau tidak, John K-nya tidak sabar. Selesai dulu. Saya akan lakukan suatu rekonsiliasi. Ya. Saya mengumpulkan semua orang K yang ada di Jakarta. Ya, supaya kejadian seperti ini jangan terulang. Ini berakhir pada kami. Jangan sampai nanti anak cucu kami ke depan yang nanti begitu. Dari hasil pemeriksaan 29 tersangka, ternyata 2 orang positif amfetamin dan metafetamin. Sementara 12 orang lainnya masih dalam daftar pencarian orang. Tim Liputan iNews melaporkan. John K. dan puluhan anak buahnya ditangkap polisi Minggu malam lalu setelah rentetan penyerangan. Peristiwa penyerangan John K. dan kawanannya membuat 1 orang tewas dan 2 orang terluka. Kasus penyerangan dan penganiayaan John K. dan kelompoknya berawal dari aksi penyerangan di rumah Nus K. di klaster Australia Perumahan Green Lake City, Tangerang, Banten. Kawanan John K. merusak rumah korban hingga melukai satpam perumahan dan seorang pengemudi ojek daring pada hari Minggu kemarin. Ternyata di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta juga terjadi penganiayaan dari kasus perselisihan 2 kelompok ini. Anak buah Nus K pun tewas dianiaya di jalan di hari yang sama.
Polisi pun menggerebek tempat tinggal John K di perumahan Titian Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu malam. Penggerebekan ternyata mendapat perlawanan dari anak buah John K. Polisi menangkap 30 orang termasuk John K. Polisi juga menyita puluhan senjata tajam serta nomor kendaraan yang dipakai dalam penyerangan di Kosambi, Jakarta dan Tangerang, Banten. Polisi menyebut perseteruan dua kelompok K ini mengenai hasil bagi jual tanah. Motif ini adalah sesama, sebenarnya masih bisa dikatakan mereka ini masih keluarga, antara John K dengan Nus K. Ini dilandasi ataupun berdasarkan permasalahan pribadi, ya, permasalahan pribadi antara saudara John K dengan Nus K, ya, terkait adanya ketidakpuasan dalam hal ini pembagian uang hasil penjualan tanah, ya. Jadi ini masalah pribadi sebenarnya awalnya itu. Tetapi karena dilandasi dengan tidak adanya penyelesaian, kemudian mereka saling mengancam melalui HP. Ini setelah kita lakukan pemeriksaan terhadap para pelaku ini. Saat itu John K dipenjara karena kasus pembunuhan pengusaha Tan Hari Tantono pada 2013. Tim Liputan iNews melaporkan.